Kak Kamel diduga mengalami korban penipuan. Bisa dijelaskan Pak Kamel cerita kronologisnya seperti apa Kak Kamel? Ya, kronologisnya sebenarnya ini kasus 8 tahun yang lalu. Jadi saya mendapat pekerjaan dari Waskita Karya ke LMA Lancar Mandiri Abadi, terus ke PT saya, PT Mitra Kembar. Saya selaku komisaris di sana, direkturnya masih keluarga kita semua. Keluarga saya ada Elis, ada Pak Johan di dalam perusahaan itu. Nah, kemudian itu adalah pekerjaan tol pertama yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat masa pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu tol Sumatera Medan Tebing Tinggi. Nah, itu saya mengerjakan paket 3, paket 4. Nah, paket 3, paket 4 itu jumlah kedua total itu 100 miliar. Nah, pada saat udah selesai kita kerja, kita memang nggak sampai ngukur di situ. Kenapa? Karena pekerjaan kita pada saat itu diiming-imingin Pak Jokowi mau datang ke Medan dan mau memberikan penghargaan tol tercepat. Jadi kita harus buru-buru mengerjakannya. Nah, jadi kita buru-buru mengerjakan tol itu sehingga kita belum ada tuh ngukur gitu. Jadi kayak kalau kita kerja terus kita ngukur volumenya berapa. Jadi sebelum sempat kita ngukur, sebelum Pak Jokowi memberikan penghargaan. Pak Jokowi memberikan penghargaan, setelah selesai diberikan penghargaan kepada Waskita dari Pak Jokowi kepada Waskita dan LMA, ternyata tragedi itu terjadi. Jadi kita itu volume yang kita bilang misalkan ribuan lah, 3.000 contohnya, ternyata diklaim PT LMA itu hanya 1.000. Jadi kita mengalami kerugian. Kontrak kerja yang 100 miliar itu yang masuk rekening kita, yang udah sama-sama kita cross check hanya 41 miliar. Jadi saya dirugikan sebesar 50 miliar. 90% kita udah ngerjakan, 10% itu kita udah ribut-ribut di lapangan. Karena informasi kita nggak dibayar, sehingga di lapangan itu udah jadi amburadul, acak-acakan. Kita kan ada utang minyak, utang tanah, itu mereka pada ngejar ke saya. Sehingga itulah saya harus jual rumah, jual semuanya untuk menutupi membayar gaji dan utang-utang yang ada di lapangan. Kita nuntut nih ke Waskita. Kata Waskita, saya nggak kenal yang namanya PT LMA, PT saya. Padahal di lapangan kita selalu bersinggungan kan, karena pada saat kita retretan mobil tanah itu dikasih ke LMA, ke Waskita, dia ada sign, ada bukti-buktinya semua bahwasannya kita itu memang walaupun dia berkontrak benar secara tertulis, Waskita berkontraknya sama LMA, tapi di lapangan kita kenal, tapi dia bilang kita nggak kenal sama yang namanya PT MTS, sehingga dia nggak bisa bantu. Jadi Mbak Kamel harus ke PT LMA. Saya ke PT LMA juga dibola, dilempar-lempar bola, katanya PT Waskita yang tidak membayar, belum membayar. Nah, setelah 8 tahun ini saya warawiri ke sana ke sini. Saya kemana-mana deh, udah minta tolong. Ya selaku perempuan, kita udah bangun tol. Ya karena kenapa saya mau bangun tol di Medan? Karena saya berpikirkan itu kampung halaman saya. Saya udah sukses di Jakarta. Kalau bahasa Medan itu masih Paturi Utanabe, sukses di kota-kota bangun kampung. Itulah kenapa saya terima pekerjaan dari PT LMA. PT LMA itu sebenarnya teman, dulunya teman. Dulunya PT LMA nggak seperti sekarang kaya raya, bilioner. Dulu dia biasa-biasa aja lah, standar lah seperti saya juga. Dia ngasih kerjaan ke kita, dia ibaratnya mengkolek lah kita kontraktor kecil. Bukan hanya saya nih kotanya, banyak lagi sepanjang yang mengerjakan tol Sumatera itu dari Waskita Karya ke LMA semua habis dimiskinkan oleh Waskita dan LMA. Nah, jadi dia ngasih kerjaan ke saya PT LMA, dia dapat 10% nih. Kita yang kerja, kita nggak dibayar, kita dimiskinkan, kita sudah berbuat untuk negara ini membangun tol. Ternyata setelah 8 tahun kemarin, pas kita Pak Prabowo kemarin jadi, mungkin ada bukan hanya saya, mungkin banyak lagi yang lainnya juga diblok gitu rekeningnya atas kasus mungkin karena kita nggak menyelesaikan pajak. Nah, sebenarnya pajak itu sudah kita nego karena kita mengalami kerugian. Waktu selesai pekerjaan saya udah ke pajak melalui konsultan pajak, kita
udah mengalami kerugian, kita menutup perusahaan, kita nggak dibayar sehingga kita nggak bisa bayar pajak. Gitulah kita sampaikan ke kantor pajak. Tapi setelah 8 tahun kemarin, pas Ibu Sri Mulyani itu bukan hanya saya, seluruh Indonesia kan banyak tuh yang di blok-blok. Waktu Pak Prabowo baru naik, nah itu saya salah satunya. Di situ saya shock banget, kok bisa gitu? Kayaknya luka lama itu terulang kembali, hal yang udah sebenarnya udah hampir saya move on dengan tidak dibayar 50 miliar itu sama waskita, sama LMA, ternyata luka terbuka lagi melalui pajak ini. Saya diskusi sama kantor pajak, katanya ya karena PT LMA membuka faktur pajak dan memakai faktur pajak itu sehingga pajak ini muncul, sehingga PT Mbak Kamel jadi kena harus berkewajiban membayar pajak. Di situ saya sampai detik ini masih dienolkan rekeningnya, di blok pajak. Saya ini warga negara Indonesia, saya taat pajak lah. Kita bekerja bangun toko, kita malah jadi korban di situ. Aduh, kayak penjahat KPK, sakitnya luar biasa. Sampai detik ini saya udah lapor Mabes Polri juga, mau laporan apa ya, LI katanya, belum LP lah. Kita lagi proses laporan, tapi LMA belum dipanggil juga. Jadi saya di sini minta tolong sama Pak Prabowo untuk bantu saya, Pak. Saya warga negara Indonesia, saya pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo juga. Tolong kita korban yang mengerjakan tol itu, tolong dibantu untuk dibayar lah, Pak. Karena masyarakat udah menikmati tol, tapi kami yang mengerjakan itu yang jadi korban di lapangan. Tapi dampak dari kerugian Kak Kamel ini apa Kak untuk pribadinya sendiri, untuk diri Kak Kamel pribadi, kerugiannya dampaknya sebesar apa? Iya, pastinya lah ya, mental, fisik, keuangan. Saya jual rumah. Saya jual rumah waktu kejadian itu, saya jual rumah, semua harta saya dijual. Iya dijual, cuman ya setelah 8 tahun kita pelan-pelan. Saya itu mau melaporkan PT Waskita itu ke Polda Sumut. Tapi pada saat saya melaporkan, malah direktur saya kena masuk di penjara. Padahal dia di penjara atas laporan kasus yang lain, kasus pajak dia. Jadi gini ya, kita pada saat melawan orang kuat, ini aja harus kuat nih. Pada saat kita melawan orang kuat, ada aja yang mereka lakukan kepada direktur saya. Kalau saya mungkin mereka karena komisaris ya nggak ada dosa apa-apa, jadi nggak bisa dikulik-kulik. Masuk ke dalam penjara padahal karena kasus pajak. Di mana-mana kasus pajak itu nggak akan bisa dipenjara, apalagi dia udah membayar. Jadi pada saat dia ditangkap di rumah saya, jadi saya kayak pincang kaki saya. Sekarang memang mungkin udah takdir Allah, kata Allah dengan kasus pajak ini ya, kata Allah, Kamel jangan ikhlaskan karena ada hak kamu di sana, daripada nanti ke depannya masalah ini berlanjut-lanjut. Jadi sekarang saya harus perjuangkan. Saya harus selesaikan itu selagi saya masih hidup. Itulah. Kenapa Kak alasannya Kakak mau memperjuangkan hak Kakak ini tadi? Kenapa Kak? Apakah nanti takutnya berbuntut panjang dengan keluarga Kakak atau seperti apa Kak? Ya pastinya, karena ya itu buktinya 8 tahun loh kita udah ikhlaskan lah. Karena pada saat itu kenapa bukan diikhlaskan? Udah berjuang sebenarnya, bukan itu. Udah berjuang mati-matian karena pada saat itu kan tol ini memang jualannya Bapak kan, Pak Jokowi. Saya juga pendukung beliau. Jadi kita tuh nggak ada yang mau membantu pada saat itu. Kayak mentok, janganlah ini kan jualan Pak Jokowi tol, jadi jangan di-blow up keborokannya gitu loh. Tapi sampai kapan kayak gini? Salah 8 tahun aja saya kena pajak lagi. Saya ini bukan penjahat KPK loh. Saya bangun tol, bukan penjahat KPK. Kenapa kami malah kena pajak? Kenapa kami malah di-blok rekeningnya? Deposito saya zaman gadis kena. Harusnya kan perusahaan itu kan udah kolaps, udah nggak dibayar. Ya kan, kenapa jadi ke ranah-ranah pribadi jadinya, menyangkut-nyangkut. Saya waktu kejadian di blok itu, saya lagi ngantarkan anak saya itu lagi main. Jasmine itu masih kecil, saya antarkan main ke permainan anak-anak. Tapi saya waktu bayar, kan anak-anak kecil pengen main ya, saya waktu bayar itu malah nggak bisa bayar, masuk hanya 35.000 karena saya itu QRIS ini kenapa nih, di blok itu hari Sabtu kejadiannya.
pajak lagi, kita udah nggak dibayar tuh mafia waskita itu yang sekarang ada di penjara itu. Kita udah membangun tol, malah kita sekarang yang korban dari ya diblokir nih, rekening katanya masih diblokir sampai sekarang. Itu luar biasa. Belum Nah, terus upaya apa aja sih Kak yang udah dilakuin sama kakak untuk memperjuangkan hak? sekarang itu saya lapor Mabes Polri, cuman memang belum dipanggil nih sepertinya. Lemanya minta doanya supaya Anton LMA bisa dipanggil gitu ya, bisa terbuka sama kita. Kita pengen gini, ini loh kita dibayar waskita segini, dia selama ini nggak ada terbuka sama sekali ke kita, nggak ada sama sekali membuka ini kita dibayar segini, sehingga ini harus diselesaikan. Jadi ini kayak kucing-kucingan ya, apa ya, mudah-mudahan Pak Prabowo lihat ya, dengar juga bahwasannya atas tol yang udah kita bangun ternyata banyak dari keringat dan tangis kami kontraktor kecil. Tolong diperhatikan, diselesaikan buat tim gitu, karena bukan hanya saya yang korbannya, banyak kontraktor yang udah di lapangan itu yang nggak dibayar oleh waskita. Kak, tapi akhir-akhir ini atau beberapa tahun ke belakang kakak sempat ketemu dengan yang namanya Anton itu nggak sih, Kak, selama masalah ini mandek gitu, Kak? Enggak sempat. Jadi dia tuh, kita tuh kesana tuh kayak di bola-bola gitu loh, di bola-bola dari kita datang, terus mereka, aduh kita nggak tahu Bu, ini kan udah 8 tahun yang lalu. Dia bilang nggak tahu, tapi kita sendiri nggak dibayar, kita sendiri kena pajak. Jadi katanya udah ganti, orang keuangannya udah ganti, gitu-gitu. Lepas tangan. Makanya ini udah kayak cara terakhir ya, mudah-mudahan dengan begini, dengan melaporkan, dengan cerita ke media, karena kan no viral no justice ya, ada keadilan lah. Saya bisa, nggak enak loh Mas di blok pajak rekening kita mau apa-apa aktivitas itu kan sulit. Saya rasa dari kecil saya nggak pernah berbuat aneh-aneh. Jadi atlet taekwondo, saya mengharumkan nama Sumatera Utara ya. Kita berbuat baik selama ini, hidup itu di jalan yang baik ya menurut saya. Kenapa kok bisa kita kena sama negara kita sendiri yang kita cintai, kita kena dan jerih payah kita habis dibuatnya. Tapi di perjanjian kontrak itu jelas transparan maksudnya, untuk sampai pekerjaan selesai itu transparan data-datanya. Iya, ada datanya semua ada. Kemarin di Mabes juga ada beberapa udah kita kasih. Tapi masih saya ada juga beberapa yang saya pegang, kontraknya ada, mungkin nanti bisa kita tunjukin kan ya, bisa saya buka juga nanti. Ini kontraknya ada paket 3, paket 4, kita ngerjakan tol itu sejumlah 100 miliar, kita udah kesana juga, 2 LMA, nggak ada sama sekali. Mereka rasa gini, ngelawan Kamel doang gitu lah, kita sekarang udah kaya, rasanya mungkin rasa mereka seperti itu ya, sehingga nggak peduli, bodo amat gitu. Tapi saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya, dan saat ini yaitu Allah pasti punya jalan lah untuk saya gitu sih. Kak, tadi kakak membahas masalah 100 miliar, tapi terkait masalah pajak seperti apa Kak, kalau boleh tahu Kak? Masalah pajak yang katanya cuma di kontrak 100 tapi dibayarkan cuma 4 miliar itu seperti apa Kak? Bisa dijelaskan nggak Kak? Kan setelah saya dipanggil pajak tuh, kita dapat tuh angka Mbak Kamil belum bayar pajak atas kerjaan tol Medan itu, belum bayar pajak tuh 2 miliar. Terus karena 8 tahun nggak dibayar, jadi kena 4 miliar. Tapi saya buka kan kontraknya, Pak, ini kita sebenarnya faktur pajak itu keluar harusnya kan dari hasil pekerjaan. Tapi faktur pajak itu diterbitkan LMA, itu tuh dari hasil pinjaman. Jadi LMA kan kita sempat mogok tuh, nggak mau kerja. LMA karena kehabisan amunisi kan, kehabisan uang, kita nggak mau kerja. Kita mau ngitung dulu biar supaya kalau ngitung kan dibayar gitu. Tapi LMA bilang udah lanjut aja terus Mbak Kamel, nanti kita pinjemin duit. Nah disitulah dia minjemin tuh 1 miliar, dia keluarin
Misalkan dia keluarin faktur pajak 1 miliar, dia keluarin faktur pajak 2 miliar, dia keluarin faktur pajak, sehingga pajak itu jumlahnya jadi 2 miliar. Kena utangnya 2 miliar, jadi 8 tahun jadi 8 miliar. Terus saya buka ke pajak, Pak, ini dari kontrak kita itu sebenarnya 100 miliar. Harusnya negara mendapatkan pajak 10 miliar, bukan 2 miliar. Bukan 2 miliar. Jadi ada indikasi LMA juga mainin pajak. Gitu loh. Sehingga ya itu saya bilang, izin Pak, saya akan berusaha menuntut dan melaporkan LMA ke Mabes supaya dia memenuhi hak-haknya untuk membayarkan negara sebesar 10 miliar sesuai dengan kontrak yang kita buat. Berjalan 8 tahun. Memang saya nggak sampai mau ke hukum. Tadi kita melaporkan ke Polda Sumur, tapi direktur saya ditangkap atas kasus yang lain. Sengaja dibuat, ya kita boleh berasumsi ya, sengaja dibuat supaya saya tuh kayak kehilangan kaki gitu loh, pincang. Nah sekarang dia udah bebas, jadi dia bisa bantu saya juga. Tapi waktu dia bebas sebenarnya belum ada niat gitu, karena fokus ke yang lain kan. Kita mulai lagi kehidupan ini setelah jual sana sini. Ternyata kena pajak itulah membuat saya menjadi harus memperjuangkan ini. Daripada nanti Kamel ke anak cucuku gitu, aku mati misalkan, tiba-tiba nanti kasusnya keangkat. Nah, gimana? Selagi aku masih hidup, aku harus perjuangkan. Selagi Kamel masih ada di sini, masih hidup, aku harus perjuangkan. Walaupun berat melawan LMA itu, mereka besar, mereka kaya, mereka milioner sekarang ya. Dulu enggak, dulu biasa aja dia. Anton dulu biasa aja. Tapi setelah jadi koordinator di bawahnya yang kerja di kontraktor kecil, akhirnya dia jadi milioner. Saya nggak takut lah ngelawannya daripada nanti anak-anak saya, karena saya yakin Allah ada bersama saya lah. Udah ngelaporin. Sekarang lagi berproses LI sih. Waktu itu kejadian langsung, waktu Pak Prabowo baru dilantik, nggak lama ya saya laporin lah, udah warawiri dulu lah, kita somasi 1, 2, mereka cuek-cuek aja, nggak peduli. Mereka nganggap kita ya mungkin ya cuma serangga kecil kali ya kan, mereka anak konda ya kan. laporannya sekarang Kamel kawal Monitor baru kemarin dengan Pak Dodik, orang Mabes bilang penyidiknya Kamel ini lagi tahu AP ya kan, tahu AP sehingga belum panggil untuk perubahan ada KUHP katanya, sabar. Cuman kan ini bahaya, ini rekening saya ini gimana Pak? Saya ini mau makan Pak, ya kan? Gimana kita manusia nggak bisa buka rekening di Republik ini? Gimana itu? Iya, nggak bisa buka rekening lagi. Ngeri loh. Bukan menjaga KPK ini Pak, ini manusia yang bantuin negara ini bangun tol. Saya juga bukan pejabat, uang saya asli kerja keras, bukan korupsi. Jadi yang dirugikan bukan hanya sisa pembayaran itu ya kan, maksudnya aset-aset kakak juga dirugikan, itu juga merugikan kakak. ya sangat dong. Apa aja kan? Di deposito seluruh deposito zaman gadis itu habis. Ya artinya nggak ikut-ikutan kan. Kerjaan ini kan 8 tahun, bukan dari saya gadis, bukan dari 2008 gitu loh, bukan dari 2006 saya gadis. Jadi semuanya kena. Nah, daripada nanti aset-aset yang lain, aset anak saya kena atau sekarang saya udah banyak jualin aset kan. Tapi kan setelah kasus itu jualin aset, tapi kan kita hidup pasti ada lah sedikit-sedikitnya nanti ke anak cucu saya. Nah ini gawat, jadi saya harus berjuang. Kak, impact yang dialami keluarga setelah rekening kakak dibekukan itu seperti apa sih Kak? Anak kan susah makan seperti apa sih Kak? Ya pastinya susah lah. Bayangkan kalau kita diblok aja rekening kita, iya kan? Saya nggak tahu saya bisa keluar negeri atau nggak sekarang. Ya tapi saya belum coba juga, karena nggak ada duit juga ya kan mau keluar negeri. Tapi sekarang pelan-pelan ini lah.
jahat KPK kok kena gitu loh. Malah saya pengen lapor ke KPK nih. Ya kan, KPK tolong lihat itu PT MMA, dia bisa menjadi kaya itu, ya kan dicek dia kenapa bisa jadi bilioner, siapa aja yang udah dibunuh dia, kami kontraktor kecil di lapangan, aja apa yang udah dia mainkan selama ini sehingga bisa jadi bilioner. Itu hak negara, itu hak kami. Cek, saya pengen juga ke KPK, bukan hanya ke Mabes Polri, ke semua lah. Saya harus terbuka. Saya yakin hukum di Indonesia itu enggak, ya masih bisa lah, artinya kebenaran itu akan menemukan jalannya. Jadi saya percaya dengan Pak Prabowo sekarang semua hal akan jadi lebih baik, akan terbuka untuk yang benar. Amel, kan tadi sempat bilang makan aja susah ya. Pendidikan anak-anak, bayar sekolah itu gimana waktu dulu? Ya, saya percaya memang sama yang namanya Allah ya. Walaupun rekening saya diblok semua kan, tapi memang kan ada beberapa aset contohnya emas yang saya simpan gitu, yang sedikit-sedikit. Nah itulah yang saya jualin untuk menyambung hidup. Nah itu namanya mama itu kan masih ada aset emas. Semua aset yang di rekening itu habis. Nah, aset emas lah yang merasa itu bisa mengasih makan anak saya. Masih banyak pun di Pegadaian sekarang saya jual. Cek aja di Pegadaian emas karena masih ada yang digadaikan pada saat perjuangan itu. Total aset yang disita berapa? Taksiran? Kalau disita itu memang dari rekening sebenarnya nggak banyak, biasa eman doang. Tapi ini kan yang nggak dibayar tuh 50 miliaran. Saya jual rumah 14 miliar yang di Jakarta, yang di Medan disekolahkan 6 miliar. Banyak banget yang dijual itu tanah. Untuk kemarin itu untuk apa? Untuk nutupin hutang-hutang mengerjakan tol. Kan kita ngerjakan tol hutang minyak, di lapangan kan butuh minyak, butuh solar. Ambil tanah untuk ditimbul, hutang tanah berarti bayar pekerja. Jadi segala yang nggak diselesaikan oleh waskita, kita selesaikan. Gitu. Nanti kita pemimpin, kita selesaikan. Nggak atas aset-aset yang lain. Aset saya itu kan, saya ada rezeki itu bukan karena kan saya bukan pejabat, saya bukan korupsi. Itu murni kerja kita. Jadi kita nyumbang sama negara ini. Udah kita nyumbang sama negara, kita dizolimi. Itulah. Kalau seandainya kasus ini berlangsung semakin lama bertahun-tahun dirasakan oleh anak-anak untuk yang terus memperjuangkan kasus ini, gimana? Ya itu, saya nggak pengen anak saya kena di kemudian hari. Ya, saya mau saya aja, saya yang harus berjuang. Saya masa umur saya juga udah umur ya. Saya awalnya kan kayak udahlah, saya ikhlas. Kata Allah kan kalau kita ikhlas pasti ada rezeki lain. Benar. Ikhlas saya kebuka juga, masih bisa anak saya makan walaupun di blok pajak. Tapi ini masalah nggak bisa didiem. Saya punya feeling kayak gitu. Pas kasus pajak ini muncul, karena kalau saya diamin, kita nggak tahu umur, kita nggak tahu umur saya nanti entah besok, entah kapan. Tiba-tiba anak saya yang kecil itu tiba-tiba kena kasus lagi, kebuka lagi kasus tol ini. Itu untuk itu ya saya seorang ibu itu harus berjuang untuk anak saya 3 itu. Saya harus berjuang untuk ini selesai di saya, karena saya memulai ngambil kerjaan itu harus selesai di saya. Jangan sampai anak-anak saya korban dari ya kezoliman dan kenakalan mafia tol. Kak, bisa dari itu kan tempel kita tahu kan pasti banyak. Korbannya itu bisa diperkirakan sampai berapa ratus orang sih Kak? Yang jangan-jangan itu yang saya tahu ya deket-deket aja ya yang saya tahu kan. Kan 5 orang ada yang deket-deketan. Maksudnya saya kan pakai 3 pakai 4. Dia sebelahan tuh, dia 3 mungkin dia yang pakai 1 pakai 2. Nah terus pakai 5 pakai